Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita ngejelasin sebuah ide yang besar banget, abstrak gitu? Misalnya konsep misi ke anak kecil. Susah kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah rencana pelajaran yang mencoba melakukan persis hal itu. Kita bakal pakai kurikulum sekolah minggu sebagai studi kasusnya. Eits, tapi tujuan kita bukan buat ngebahas teologinya ya, tapi buat ngupas strateginya. Gimana caranya sebuah konsep yang rumit bisa diubah jadi sesuatu yang bisa dipahami, dirasain, dan bahkan dilakuin sama seorang anak. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 langkah yang bakal kita telusuri buat ngertiin cara kerja pelajaran yang keren ini. Pertama-tama, pelajaran yang bagus itu kuncinya satu, pesan intinya harus jelas. Dan pelajaran ini punya itu, pesannya tuh to the point, nggak muter-muter. Kita hendaknya berbagi iman kita kepada Yesus dengan orang lain. Udah, ini tujuan akhirnya, jelas banget. Nah, disinilah bagian paling cerdasnya dimulai. Bukannya langsung buka Alkitab atau ngomongin doktrin yang berat, pelajaran ini justru berangkat dari sesuatu yang kita semua tahu, sesuatu yang bisa dimengerti sama setiap anak. Pertanyaannya sederhana banget. Gimana kamu tahu ada orang yang sayang sama kamu? Ini jenius sih. Jadi sebelum ngomongin soal kasih Tuhan yang abstrak, anak-anak diajak buat mikirin dulu kasih yang konkret yang mereka rasain tiap hari. Kayak pelukan ibu atau teman yang mau berbagi mainan. Fondasi emosional ini jadi jangkar buat seluruh pelajarannya. Nah, dari fondasi perasaan tadi, barulah kita masuk ke 3 tujuan belajarnya. Coba perhatiin alurnya ya. Dari konsep yang besar, yaitu keselamatan buat semua orang, terus turun ke level yang lebih pribadi, yaitu cara kita berbagi cerita, sampai akhirnya ke tindakan yang spesifik banget dan bisa langsung dilakuin. Ngajak teman ke gereja. Rapi banget alurnya. Terus gimana cara paling pas buat nyampain ini semua ke anak-anak? Ya lewat cerita dong. Narasi itu ibarat mesin yang ngegerakin pelajaran ini, bikin semuanya jadi relevan dan seru. Di sini kita kenalan sama 3 karakter yang sengaja dibuat mirip sama audiensnya. Cedric, Florence, dan Ellie. Latar ceritanya juga di taman, tempat yang akrab banget buat anak-anak. Dan dari obrolan santai mereka inilah ide besarnya mulai diurai satu persatu. Semuanya itu dipicu sama pertanyaan polos dari Ellie. Pertanyaan ini sebetulnya mewakili pandangan orang luar dan sekaligus menciptakan masalah kecil yang harus diselesaikan dalam cerita. Pemicu yang pas banget buat memulai seluruh penjelasan. Jawaban si Cedric ini juga nggak ribet, dia nggak ngutip ayat yang rumit. Malah, dia ngasih 3 contoh yang super simple, gampang diingat, dan semuanya fokus ke tindakan, menolong, menyembuhkan, dan mengasihi. Nah, ini dia. Di sini kelihatan banget kalau yang bikin pelajaran ini tuh benar-benar ngerti cara pikir anak-anak. Florence ngewakilin keraguan yang pasti muncul di benak mereka. Itu kan cerita tentang orang gede, terus aku gimana? Momen ini penting banget buat ngejembatanin cerita zaman dulu sama kehidupan nyata si anak. Dan kerennya, cerita ini nggak ngebiarin pertanyaan tadi ngegantung. Cedric langsung ngasih jawaban yang spesifik dan pas banget buat anak-anak. Cerita di mana Yesus secara langsung nunjukin kasihnya ke mereka. Clear, keraguan pun terjawab. Oke, setelah emosi dan logika anak-anak kena lewat cerita, pelajaran ini sekarang siap ngebangun jembatan ke dunia nyata mereka. Di titik inilah kata kunci misi akhirnya dimunculin secara formal. Jadi setelah pemahamannya dibangun lewat cerita, sekarang baru dikasih definisi yang kokoh. Ini ngasih bobot intelektual ke konsep yang tadi udah dirasain secara emosional. Dan ini dia poin utamanya. Pelajaran ini dengan cerdas mengubah citra seorang misionaris. Dari yang tadinya kita bayangin orang yang pergi ke negeri jauh, jadi sesuatu yang bisa dilakuin sama siapa aja, di mana aja. Pesannya jelas banget. Kamu nggak perlu pergi ke antah berantah buat jadi misionaris. Kamu bisa mulai dari taman bermainmu sendiri. Sebuah ide itu nggak bakal benar-benar nempel kalau cuma didengerin atau dibaca doang kan. Harus dialami langsung. Makanya pelajaran ini lanjut ke serangkaian aktivitas praktis buat nguatin pesannya. Coba deh lihat variasinya. Ada buat semua jenis gaya belajar. Anak yang suka gerak bisa bikin kerajinan tangan. Anak yang suka mikir bisa nulis jurnal. Yang suka ngobrol bisa diskusi kelompok. Bahkan ada bikin kue segala. Tujuannya satu, nerjemahin ide abstrak jadi sesuatu yang bisa disentuh, dibuat, dan dirasain. Nah, ini dia contohnya. Ada ruang buat ekspresi seni yang bebas. Tapi, di sisi lain ada juga refleksi yang lebih terarah lewat lembar kerja. Kombinasi antara kebebasan dan struktur ini ngejamin semua anak bisa terlibat dengan cara mereka masing-masing.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, kita bakal nemuin sebuah rumus pedagogis yang efektif banget di balik semua ini. Mulai dari ide yang abstrak, sambungin ke perasaan yang relevan buat semua orang, dan terakhir, dorong jadi sebuah tindakan yang konkret. Formula ide, perasaan, tindakan, inilah mesin utamanya. Pada akhirnya, semua elemen ini, cerita, definisi, aktivitas, semuanya dibangun dan ngerucut ke satu tujuan. Nanemin ayat hafalan ini sebagai jangkar dari seluruh pelajaran. Inilah landasan utama yang mau disampaikan. Ngelihat kerangka sekuat ini jadi kepikiran ya, metode ini kan sebenarnya nggak cuma buat pelajaran agama aja. Coba bayangin kita ngajarin konsep kayak keadilan sosial atau peduli lingkungan. Pakai rumus yang sama, mulai dari perasaan, terus dorong ke tindakan nyata. Nah, pertanyaannya sekarang, ide besar apa lagi ya yang menurut Anda bisa dipecah dan diajarkan dengan cara sekeren ini?